selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nisa harap semuanya tetap sehat dan kuat, selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan masuk materi baru pada pembelajaran tematik kita yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Kita masuk di tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Nah, jadilah tetangga yang baik ya. Nah, berikut ini ada percakapan antara Ibu dan Lani. Simak baik-baik ya. Lani berkata, "Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita." Lalu ibu berkata, "Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang." Tentu ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita, kata Lani kepada ibu. Dan ibu pun setuju. Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak? Tanya ibu kepada Lani. Tentu, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Jawab Lani. Dan ibu pun berkata, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu. Kenalkan juga kepada teman-temanmu. Lalu Lani pun menjawab, tentu ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya. Nah, demikian ya anak-anak. Jika kalian memiliki tetangga, kalian wajib untuk mengenalnya. Kalian bisa kenalkan juga kepada kedua orang tua kalian ya, serta kalian kenalkan kepada teman-teman yang lainnya. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples anak-anak? Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Tadi ibu memiliki 800 batang kue bawang yang kemudian akan dimasukkan ke dalam 4 buah toples. Jawabannya adalah banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples itu sama dengan 800 kue bawang ya. Jadi di sini karena toplesnya ada 4, maka 4 dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples itu sama dengan 800 kue bawang. Jadi tiap toples ada sekitar 200 kue bawang anak-anak. Nah, bila ibu memiliki 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Jadi, kalian bisa bentuk perkalian seperti berikut ini ya. 10 dikali titik-titik itu sama dengan 800. Artinya, 800 dibagi 10 itu sama dengan berapa anak-anak? Kita hitung sama-sama ya. Kita lihat di sini nolnya kita coret saja. Sehingga tersisa 80 dibagi 1. Hasilnya adalah 80. Nah, kita tuliskan di sini ya. Sehingga bentuk perkaliannya 10 dikali 80 itu sama dengan 800. Mudah sekali bukan? Nah, anak-anak berikutnya coba kalian tuliskan kemungkinan yang lainnya ya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak.
Di sini ada 5 kemungkinan. Masing-masing kalian tuliskan bentuk perkaliannya, yang hasilnya adalah 800. Untuk yang pertama, coba kalian perhatikan. Misalnya, di sini toples yang ada adalah 20, sehingga 800 dibagi 20. Caranya, kita coret saja nolnya di sini ya, sehingga tersisa 80 dibagi 2, yaitu hasilnya 40. Mudah sekali bukan? Nah, jadi bentuk perkaliannya itu adalah 20 dikali 40 sama dengan 800. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati ya bentuk bangun datar di bawah ini. Lalu warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kalian bisa gunakan pensil warna atau kalian juga bisa gunakan krayon. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Kalian amati ya gambar yang dibuat oleh Lani. Menggambarlah seperti Lani. Kalian bisa berkreasi sesukamu. Pilih Nah, bentuk dan warna yang anak-anak, kamu sukai. kalian dapat Kalian melihat bisa gunakan langkah-langkah kertas tersebut gambar dan di juga dalam pensil buku warna tema ya. kalian pada halaman Nah, berikut 102 ini adalah dan halaman langkah-langkah untuk membuat 103. gambar seperti yang sudah dilakukan Lani. Kita masuk di pembelajaran 2. Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Adik-adik, dalam bacaan tadi, apakah ada kalimat yang menunjukkan saran? Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi tentang tetangga ya, apakah ada kalimat saran? Ya, ada. Nah, kalimat sarannya apa? Ini adalah kalimat sarannya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Nah, ini adalah kalimat saran yang terdapat pada teks bacaan tetangga tadi. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka itu ada beberapa jenis makanan. Amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani. Nah, di sini ada roti tawar, gorengan, manggis, dan kerupuk. Nah, ini makanan yang disuguhkan oleh tetangga baru Lani. Makanan apa yang sebaiknya Lani pilih adik-adik dari makanan ini? Saran apa yang dapat kamu berikan? Menurut kalian makanan apa ya yang sebaiknya Lani pilih? Nah, adik-adik, tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak itu memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, di sini selain mengandung karbohidrat dari gambar ini ya, mengandung protein, mengandung lemak, mengandung vitamin, mineral, serat, dan air. Itu adalah makanan yang bergizi adik-adik.
Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya di sini adalah nasi, lalu ada roti, kentang. Lalu makanan yang mengandung protein ada ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin, mineral, serat, dan air. Nah, di sini kalau gorengan, minyak-minyak seperti itu mengandung lemak ya. Nah, adik-adik, manakah makanan yang sehat untukmu? Dari 6 gambar ini, mana makanan yang sehat untuk kita? Nah, makanan yang sehat untuk kita itu adalah 1 ya, pisang, tentunya itu sehat untuk kita karena mengandung vitamin tadi ya. Yang kedua, jambu ya. Lalu roti, ini mengandung karbohidrat, dan pepaya. Kalau kerupuk dan permen itu tidak sehat untuk kita. Makanan yang sehat itu untuk kesehatan diantaranya adalah pisang. Pisang itu mengandung karbohidrat dan vitamin adik-adik. Merupakan salah satu sumber energi bagi kita. Jadi kegunaan karbohidrat itu sebagai sumber energi. Buah jambu sangat kaya loh akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Roti tawar kaya akan karbohidrat yang merupakan sumber tenaga bagi tubuh kita. Sedangkan buah pepaya juga sangat kaya akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi juga. Jadi adik-adik pilihlah makanan yang membuat badan kalian sehat. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Nah, adik-adik pernah nggak bermain seperti ini? Atau nama lainnya dakon ya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Nah, saat bermain kita itu punya kewajiban. Contohnya tidak curang ya, tidak mengejek teman kita, seperti itu. Itu adalah kewajiban kita saat bermain. Simaklah kalimat-kalimat berikut, lalu tulislah huruf V jika itu kewajiban dan huruf H jika itu hak ya. Sekarang yang pertama, mendapat bantuan. Apakah itu kewajiban atau hak adik-adik? Kalau sesuatu yang kita peroleh berarti ini adalah hak ya, karena kita berhak mendapatkan bantuan. Lalu mengikuti aturan main. Nah, mengikuti aturan main itu merupakan kewajiban karena ini hal yang harus kita lakukan. Antri menunggu giliran. Nah, ini apakah yang harus kita lakukan atau yang harus kita dapatkan? Ya, ini yang harus kita lakukan, berarti masuk dalam kewajiban. Mendapat kesempatan bermain. Ini adalah hak. Merapikan alat mainan. Ya, bagus. Ini adalah kewajiban. Berbicara perlahan. Berbicara perlahan itu suatu kewajiban. Berbagi. Nah, berbagi ini juga kewajiban adik-adik. Diperlakukan adil. Nah, diperlakukan adil berarti sesuatu hal yang kita dapatkan. Berarti itu hak. Menerima kekalahan, yaitu kewajiban. Menghargai teman bermain, itu adalah kewajiban. Jadi kalian sudah tahu nih kewajiban dan hak saat bermain. Baik, anak-anak, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang, Miss mau kalian mengerjakan tugas kalian. Coba buka bukumu pada halaman 99. Di situ terdapat 5 kemungkinan yang harus kalian isi. Kemudian, silakan buka bukumu pada halaman 103. Buatlah gambar seperti yang sudah Lani gambar dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di buku tema kalian. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.